Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dahulu, di desa Sentono hiduplah seorang ulama yang bernama Ki Ageng Alim. Beliau mempunyai dua orang istri, yaitu Nyi Ronggowini dan Nyi Kayuwayang. Beliau juga memiliki teman seekor harimau besar yang diberi nama Ki Celeng atau Ki Loreng. Cerita ini berawal ketika Ki Ageng Alim bertemu dengan Ki Honggopati, atau Ki Halonggopati yang merupakan seorang ksatria atau prajurit dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Ki Honggopati adalah seorang prajurit yang terkenal gigih dalam melawan Belanda. Dia juga merupakan anak buah Pangeran Kajoran, seorang senopati Mataram yang ditugasi untuk memerangi kompeni Belanda, yang ada di Pulau Jawa bagian utara, salah satunya Kabupaten Jepara. Pada waktu itu, Ki Honggopati baru saja berhasil mengalahkan pasukan Belanda di Jepara bagian utara, dengan bantuan dari masyarakat di daerah itu. Dalam pertemuan antara Ki Honggopati dengan Ki Ageng Alim tersebut, Ki Honggopati menyarankan Ki Ageng Alim untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, Ki Honggopati meminta kepada Ki Ageng Alim supaya membuat tumpeng yang besar sebagai ungkapan rasa syukur. Ki Ageng Alim menyanggupi permintaan Ki Honggopati untuk membuat tumpeng besar. Ki Ageng Alim segera pulang dengan menaiki Ki Loreng menuju rumahnya. Sesampai di rumah, Ki Ageng Alim segera mempersiapkan segala kebutuhan syukuran dengan memerintahkan para santrinya. Dalam waktu satu malam persiapan itu pun selesai, sehingga salah satu santrinya segera menghadap Ki Ageng Alim. "Assalamualaikum, Ki," sapa santri. Ki Ageng Alim menjawab salamnya, "Waalaikumsalam, bagaimana, Gus? Sudah siap semua?" "Sudah, Ki, tapi maaf, ikannya belum ada, Ki," jawab santri sambil membungkukkan badannya. "Terus bagaimana?" tanya Ki Ageng Alim sambil berpikir sejenak. "Sudah, cepat engkau ke laut menunggu orang yang memancing ikan," perintah Ki Ageng. "Baik, Ki. Saya pamit hendak mencari ikan di laut," sahut si santri sambil bergegas menuju laut. Santri itu menunggu lama, tetapi tidak ada satupun pemancing yang lewat. Karena udara terasa panas, santri tersebut merasa haus. Oleh karena itu, tempat tersebut kemudian disebut Dukuh Ngelak. Dalam keadaan yang hampir putus asa dan hampir kembali ke Sentono, tiba-tiba lewatlah seorang pemancing yang membawa kepis besar berisi penuh ikan. Santri itu pun segera menghampiri sambil bertanya. "Pak, saya beli ikannya," kata si santri. Karena si santri berpakaian jelek, si pemancing khawatir dia merupakan orang jahat. Oleh karena itu, dia berbohong kalau tidak dapat ikan satupun. Hingga gelap, tidak ada lagi pemancing yang lewat. Santri itu pun pulang menghadap Ki Ageng Alim, dan menceritakan kejadian yang dialaminya seharian. Seketika itu datanglah angin yang sangat besar, sehingga peralatan dapur di rumah Ki Ageng Alim berantakan. Hanya tersisa 3 batu tumangnya saja, yakni batu tumang, yang sekarang berada di tengah persawahan di Desa Sinanggul, Kecamatan Melonggo, Jepara. Peralatan dapur yang berantakan diterpa angin tersebar kemana-mana, yang kemudian dikenal dengan nama Desa Jambu. Dandannya jatuh di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Jambu Sedandang. Piringnya jatuh di daerah yang sekarang menjadi Jambu Ujung Piring. Kekepnya jatuh di daerah yang sekarang bernama Jambu Sekekep. Lamping jatuh di daerah Jambu Kedung Lamping, pasonya jatuh di wilayah Jambu Kedung Paso.
dan nasi tumpeng yang sedianya akan digunakan untuk syukuran berubah menjadi gunung yang sekarang disebut Gunung Tumpang. Kemudian, tempat Ki Honggopati membuat syukuran dikenal dengan nama Sekuro. Si pemancing yang berbohong terkejut mendengar kejadian tersebut dari kabar yang beredar di masyarakat. Dia menjadi sangat takut, apa gerangan yang sedang terjadi. Ketika menumpahkan isi kepisnya, dia sangat terkejut. Dilihatnya, semua ikan dalam kepisnya berubah menjadi buah gathel. Dia segera bergegas menuju ke rumah Ki Ageng Alim, dan meminta maaf kepada Ki Ageng Alim atas tindakannya yang membohongi santrinya. Walaupun tumpeng gagal dibuat, dengan sifat ksatrianya, Ki Ageng Alim ditemani oleh Ki Loreng, tetap menemui Ki Honggopati di rumahnya untuk meminta maaf. Sesampai di halaman rumah Ki Ageng Honggopati, ternyata sudah banyak orang yang berkumpul, dengan membawa makanan dan buah-buahan untuk mengikuti acara syukuran. Hingga kini halaman rumah tersebut tetap ramai, dan akhirnya sekarang menjadi Pasar Honggosari atau Longgosari atau Mlonggosari. Syukuran yang direncanakan semula tetap dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun pelaksanaannya ala kadarnya tanpa tumpeng yang direncanakan, acara syukuran tetap berjalan hikmat. Untuk mencegah dari serangan Belanda, Ki Ageng Alim menugasi Ki Loreng untuk mengawasi daerah penyeberangan, yaitu di sungai yang bernama Sinanggul Mlonggo. Entah bagaimana kisahnya hingga Ki Loreng, diakini berubah menjadi batu yang mirip harimau, yang disebut dengan Watu Celeng di daerah penyeberangan tersebut.